Penggunaan fungsi grup. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia, menggambarkan penggunaan dari fungsi grup, mengelompokkan data dengan klausa group by, menginclude atau mengexclude suatu baris data dengan klausa having. Teori dan percobaan. Pertama, pengertian fungsi grup. Fungsi grup ini beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Tipe-tipe fungsi grup yaitu AVG, average, count, maximum, minimum, stddef, sum, variance. Penggunaan fungsi grup. Ini merupakan sintak dari fungsi grup, yaitu select, distinct jika diperlukan, kemudian kolom yang akan ditampilkan, kemudian ini tabel asal, kondisi yang menggunakan sintak where, group by, kolom, order, kolom. Penggunaan fungsi average dan sum. Fungsi average dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata dan jumlah total dari sekumpulan data. Penggunaan fungsi minimum dan penggunaan fungsi maksimum. Fungsi minimum dan maksimum ini dapat digunakan untuk sembarang tipe data. Contohnya yaitu kita tampilkan nilai rata-rata, total jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum dari gaji seluruh pegawai. Kita select rata-rata yaitu gunakan AVG sal, jumlah yaitu sum sal, maksimum yaitu max sal, dan minimum adalah min sal dari tabel employee, maka tampil seperti berikut. Kemudian penggunaan fungsi count. Fungsi count ini digunakan untuk mencari jumlah baris pada tabel. Contohnya, cari jumlah pegawai yang bekerja pada departemen 30. Kita count semua tabel dari tabel employee, kemudian kondisikan yaitu departemen 30 bekerja pada tabel 30, maka tampil seperti ini. Pada percobaan yang ketiga yaitu fungsi count hanya mengambil hasil dari baris yang tidak mengandung nilai nol saja, karena fungsi count mengabaikan nilai nol. Contohnya, cari jumlah pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di departemen 30, maka akan tampil hanya 3 karena nol diabaikan oleh fungsi count. Kita lihat videonya. Kita ketik select, kemudian AVG sal, kemudian kita ketik sum sal, kemudian kita ketik min sal untuk menampilkan minimum dari gaji, kemudian kita gunakan max sal untuk maksimum dari gaji dari tabel employee. Kita execute. Maka akan tampil AVG, sum, minimum, serta maksimum. Kita lihat video berikutnya yaitu untuk fungsi count. Kita ketik select, count, bintang untuk pada semua tabel, from employee, kemudian where depth no sama dengan 30. Kemudian kita execute. Maka akan tampil count yaitu 6. Kita ketik select count yaitu komisi, kita execute, tampil 4. Penggunaan fungsi NVL. Fungsi NVL ini digunakan bersama dengan fungsi grup untuk mencakup baris data yang mengandung nilai nol. Jika tidak sekumpulan data terdapat nilai 0 dan tidak disertakan fungsi NVL, maka terjadi kesalahan pada hasilnya, seperti query berikut. Ini, select AVG com, select AVG NVL com 0. Pada saat tidak disertakan nilai 0 dan pada saat disertakan nilai 0 akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian pengelompokan data dengan klausa group by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misalkan, rata-rata gaji dikelompokkan berdasarkan nomor departemen.
Berikut contohnya yaitu select Depno AVG Sal. Kemudian rata-rata gaji ini dikelompokkan berdasarkan nomor departemen menggunakan fungsi yaitu group by Depno. Kita lihat videonya. Kita ketik select departemen nomor, kemudian AVG Sal from employee group by Depno. Diurutkan berdasarkan nomor departemen. Order by yaitu berdasarkan nomor departemen. Kita execute, maka akan tampil Depno dan AVG Sal. Penggunaan clause group pada lebih dari satu kolom. Clause group juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom. Misalnya, contohnya, tampilkan nomor departemen, kemudian pekerjaan, kemudian total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan. Kemudian, illegal query pada fungsi group. Kesalahan yang mungkin terjadi pada query dengan fungsi group adalah menampilkan pada statement select yang tidak menggunakan fungsi group, sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi group. Dan kolom yang bukan fungsi group tersebut belum dicantumkan dalam klausa group by. Berikut ini adalah contohnya, yaitu pada penulisan statement select ini tidak disertakan group by, padahal di sini terdapat fungsi group yaitu count dan kolom lainnya yaitu Depno. Pada penulisan yang seharusnya adalah kita harus menyertakan group by Depno pada saat terdapat fungsi group dan kolom lainnya, yaitu Depno, seperti contoh berikut. Kita lihat videonya untuk menggunakan klausa group by pada lebih dari satu kolom. Video untuk fungsi penggunaan klausa group by pada lebih dari satu kolom. Contohnya yaitu kita tampilkan nomor departemen, kita tampilkan job, dan jumlah jari gaji. Kita urutkan, kita group by yaitu berdasarkan job dan departemen nomor. Kita execute, maka akan tampil nomor departemen, job, serta jumlah gaji. Kita urutkan berdasarkan nomor departemen. Order by Depno, kemudian kita execute, maka akan tampil nomor departemen, yaitu diurutkan berdasarkan nomor departemen. Mengabaikan exclude hasil dari fungsi group dengan klausa having. Klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group atau klausa group by. Contoh kesalahannya di sini yaitu ini, select Depno AVG Sal from where AVG Sal lebih dari 2000. Penggunaan where ini tidak dibolehkan pada saat kita sudah menggunakan group by. Setelah di run akan terjadi error. Group function is not allowed here. Ini berarti penggunaan where tidak boleh dilakukan. Yang benar adalah kita gunakan klausa having. Contohnya yaitu seperti berikut. Group by Depno having AVG Sal lebih besar dari 2000. Maka setelah di run akan tampil nomor departemen serta rata-rata gaji. Contoh pada percobaannya yaitu tampilkan nomor departemen dan maksimal gaji dari departemen yang memiliki nilai maksimal gaji lebih besar dari 2.900. Kita lihat videonya. Kita select Depno maksimum Sal untuk menampilkan maksimum gaji group by Depno. Kemudian having maksimal Sal yaitu lebih besar dari 2.900.
kita execute, maka akan tampil nomor departemen serta maksimum gaji yang yaitu lebih dari 2000 dan diurutkan berdasarkan nomor departemen. Maka urut berdasarkan nomor departemen secara ascending. Sekarang kita akan coba untuk percobaan berikutnya, yaitu tampilkan nama pekerjaan, jumlah total gaji dari setiap pekerjaan yang memiliki total gaji lebih dari 5.000 dan diurutkan berdasarkan jumlah total gaji urutan menaik. Data yang ditampilkan tidak termasuk pekerjaan sales. Kita coba, yaitu untuk menampilkan pekerjaan kita gunakan job dengan nama alias pekerjaan, sum total gaji, gaji total dari tabel employee, di mana yang ditampilkan tersebut tidak termasuk pekerjaan sales. Kita gunakan kondisi where job not like sales. Kemudian kita grupkan berdasarkan pekerjaan, group by job, yang memiliki gaji lebih dari 5.000, having sal lebih dari 5.000. Kemudian kita urutkan berdasarkan jumlah total secara ascending. Kita lihat videonya. Kita select job, pekerjaan, kemudian kita sum sal gaji total dari tabel employee. Di sini kita akan menampilkan yaitu pekerja yang bernama sales. Group by job, gaji sum sal lebih besar dari 5.000. Untuk menampilkan sales, kita tidak usah menggunakan where job not like sales. Order by sum sal. Kemudian kita execute, maka akan tampil pekerjaan yaitu sales, analis, dan manager. Fungsi group bersarang. Fungsi group bisa digunakan secara nested atau bersarang. Contohnya, tampilkan rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata gaji paling besar atau maksimal. Ini akan menampilkan maksimal dari rata-rata gaji. Contohnya yaitu, kita lihat videonya. Kita ketik select, max, AVG atau average, sal, dari tabel employee, kita group by berdasarkan depno. Maka akan tampil maksimal dari rata-rata gaji. Latihan soal untuk fungsi group. Soal yang pertama yaitu tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Beri judul kolom yaitu maksimum, minimum, total, rata-rata. Kita lihat. Sekarang kita coba. Kita ketik select, kemudian maksimum gaji, maksimum, kemudian minimum gaji, beri nama alias yaitu minimum. Kemudian untuk menghitung jumlah, kita gunakan sum, beri nama alias total. Kemudian AVG untuk rata-rata, beri nama rata-rata. Kemudian kita execute, maka akan tampil maksimum, minimum, total, rata-rata. Nomor 2 yaitu tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada. Beri judul kolom maksimum, minimum, total, rata-rata. Kita lihat. Kita coba select job, maksimum. Job ini digunakan untuk menghitung nilai maksimum dan minimum dari setiap pekerjaan. Sum, max, sal, total, kemudian AVG, sal, rata-rata. From employee,
kita group by karena di sini kita terdapat data tunggal dan data grup. Order by berdasarkan job. Nyata error, kita execute kembali, maka akan tampil dari masing-masing pekerjaan dengan nilai maksimum, minimum, total, dan rata-rata gajinya. Kemudian nomor 3 yaitu tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Kita lihat. Sekarang kita coba, kita ketik select, kemudian job untuk menampilkan pekerjaan, dan count untuk menampilkan jumlah dari masing-masing pekerjaan, jumlah employee yang ada. Kemudian dari tabel employee, kemudian kita group by, jangan lupa yaitu job, yang merupakan fungsi baris tunggal. Kemudian order by diurutkan berdasarkan job secara ascending. Dan kita execute. Salah penulisan, kemudian execute lagi, maka akan tampil job dengan masing-masing jumlahnya. Nomor 4 yaitu buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Beri judul kolom perbedaan, seperti pada tampilan berikut. Mari kita lihat, kita coba, kita ketik select, kemudian maksimum gaji dikurangi minimum gaji sal, beri nama alias perbedaan, kemudian from employee, kita execute, maka akan tampil perbedaan yaitu 4.200. Nomor 5 yaitu buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Kita lihat. Sekarang kita coba ketik select, kemudian diname untuk menampilkan nama departemen, kemudian lokasi, menunjukkan lokasi departemen, kemudian count untuk menghitung jumlah pegawai, beri nama alias yaitu jumlah pegawai, kemudian bulatkan rata-rata dengan 2 desimal, round AVG sal. Kemudian from employee dan departemen, karena melibatkan 2 tabel, sehingga jangan lupa untuk menuliskan relasi dari keduanya, yaitu employee.depno, dep.depno, dan jangan lupa kita group by, yaitu diname dan log, karena merupakan fungsi group. Order by diname, dan kita execute, maka akan tampil nama departemen, lokasi, dengan jumlah pegawai dan rata-rata gajinya. Itulah tadi praktikum tentang fungsi grup.